Kali ini saya akan menjelaskan siapakah Allah Tritunggal menurut iman Kristiani. Allah berwujud roh, sempurna dan mandiri sepenuhnya. Allah kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Allah yang satu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bukan mengacu pada tiga ilah yang berbeda, melainkan tiga pribadi yang adalah Allah yang satu. Apakah maksudnya ketika kita berkata tentang Allah Tritunggal? Ketika kita berkata tentang Allah Tritunggal, kita bermaksud bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah. Di sini kita tidak mengartikan pada tiga ilah, melainkan satu Allah di dalam tiga pribadi. Mengapa orang-orang Kristen percaya bahwa Allah adalah Tritunggal? Baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berisi banyak acuan pada Trinitas Allah. Adalah pada dasar kesaksian-kesaksian Alkitabiah. Inilah orang-orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal. Apakah petunjuk-petunjuk tentang Trinitas Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama? Acuan pertama untuk Trinitas Allah ditemukan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan bentuk jamak baiklah kita adalah suatu acuan untuk aktivitas Allah di dalam beberapa pribadi. Allah menampakkan diri kepada Abraham di Mamre dalam bentuk tiga laki-laki. Silakan bandingkan Kejadian pasal 18. Ini dapat dipahami sebagai suatu acuan untuk Trinitas Allah. Hal yang sama dengan berkat tiga rangkap, berkat Harun, di mana Harun berkata-kata atas umat Israel. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apakah petunjuk-petunjuk tentang Allah Tritunggal yang dicatat dalam Perjanjian Baru? Ketika Yesus, Putra Allah, dibaptis di sungai Yordan, langit terkoyak dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti seekor merpati. Dari langit, Bapa bersaksi, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Dengan demikian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir bersama-sama. Ketiga pribadi ilahi juga disebutkan di dalam pengutusan agung di mana Yesus memerintahkan para rasulnya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19. Perumusan kata-kata berkat yang dicatat dalam 2 Korintus 13 ayat 13
juga mengacu pada Trinitas Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kapankah ajaran Trinitas Allah dirumuskan? Trinitas Allah telah ada sejak kekekalan. Ajaran Trinitas Allah dirumuskan dalam Konsili Nisea 325 Masehi dan Konstantinopel 381 Masehi. Ajaran Trinitas Allah berada di antara pernyataan-pernyataan mendasar dari iman Kristen. Lalu, apakah hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu sama lain? Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah nama-nama untuk 3 pribadi ilahi. Meskipun mereka dibedakan dari satu sama lain, namun mereka adalah satu Allah. Dalam tradisi Kristen, setiap pribadi ilahi ditetapkan sebuah poin penekanan khusus. Allah, Bapa, adalah pencipta surga dan bumi. Allah, Putra, adalah penebus yang menjadi manusia dan memberikan hidupnya sebagai sebuah kurban untuk kelepasan umat manusia. Allah Roh Kudus adalah pembuat ciptaan yang baru yang memperhatikan agar keselamatan Allah dijadikan dapat diakses bagi umat manusia dan agar ciptaan yang baru sampai kepada kesempurnaannya. Demikianlah mengenai siapakah Allah Tritunggal menurut iman Kristiani.